Diketahui vektor U sama dengan 6i min J min 4K, vektor V sama dengan 4i min 8K, vektor W sama dengan min 3i ditambah J. Jika ditanyakan berapakah vektor V dikurangi vektor W, maka kita tulis terlebih dahulu vektor V-nya, yaitu yang ini, 4i kurang 8K dikurang dengan vektor W-nya. Kita tulis yaitu min 3i ditambah J. Pertama kita kalikan dulu yang di dalam kurung sini dengan tanda minus. Kita tulis ulang di sini 4i min 8K min dikali dengan min jadi plus, maka jadi plus 3i min dikali dengan plus jadi min, maka menjadi minus J. Lalu kita kumpulkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. 4i ditambah 3i adalah 7i, J-nya hanya ada 1 di sini, min J. K-nya hanya ada 1 di sini, min K, min 8K. Maka hasilnya adalah 7i min J min 8K. Selanjutnya, jika ditanyakan 6U, 6 kali vektor U ditambah dengan 2 kali vektor V. Kita tuliskan terlebih dahulu 6 dikali vektor U-nya yang ini, 6i min J min 4K ditambah dengan 2 kali vektor V. Vektor V-nya adalah 4i min 8K. Kita kalikan terlebih dahulu yang di sebelah sini. 6 dikali dengan 6, 36. I, sini ada I-nya. Lalu 6 dikalikan dengan minus J adalah min 6J. Selanjutnya 6 dikalikan dengan minus 4, minus 24K. Dijumlah dengan, kita kalikan, 2 kali 4i, 8i. Lalu 2 dikali dengan minus 8K, min 16K. Selanjutnya kita kumpulkan lagi I dengan I, J dengan J, K dengan K. I dengan I, 36 ditambah 8i adalah 44. 44i. Selanjutnya J minus 6J, karena hanya ada 1 maka dia ditulis min 6J. Untuk K-nya, K minus 24K dengan minus 16K. Minus dengan minus jadi minus 40K. Jadi hasilnya adalah 44i minus 6J minus 40K. Vektor U dikali silang dengan vektor V atau cross vektor. Maka caranya adalah kita hitung determinan. Baris pertama kita isi dengan vektor satuan I, J, dan K. Karena vektor U yang ditulis terlebih dahulu, maka baris keduanya kita isi dengan vektor U. 6 min 1 J nya, K nya min 4.
baris ketiga kita isi dengan vektor V. I-nya 4, J-nya tidak ada di sini, berarti di sini 0, J-nya ini, K-nya min 8. Lalu kita hitung seperti ini caranya. Baris pertama kita coba dengan kolom pertama. Jika kita ambil baris pertama kolom pertama, maka sisanya adalah yang ini, min 1, min 4, 0, min 8. Kita kalikan dengan I, ini plus, di sini minus. Sekarang kita ambil kolom kedua, maka yang tersisa adalah ini, 6, min 4, 4, min 8, 6, min 4, 4, min 8, kali dengan J, plus, minus, sini plus lagi, plus, ambil baris pertama kolom ketiga, maka yang tersisa adalah 6, min 1, 4, 0, kali dengan K. Kita hitung determinannya, min 1 dikali min 8, 8 dikurangi dengan 0 kali min 4, 0, I, lalu dikurangi dengan 6 kali min 8, min 48, dikurangi dengan 4 kali min 4, min 16, J. Selanjutnya 6 kali 0, 0 dikurangi dengan minus 1 kali 4, minus 4, K. Tinggal kita hitung, 8 kurang 0, 8I, minus dengan minus jadinya plus, ini jadinya plus, min 48 plus 16, berarti min 32, min dengan min jadinya plus 32 J. Lalu min dengan min jadinya plus 0 plus 4, 4K, sehingga hasilnya adalah 8I plus 32J plus 4K. Jika diketahui vektor U sama dengan 1, 2, 0 dan vektor V sama dengan minus 2, 2, 1, berapa jarak antara U dan V? Jarak notasinya adalah D antara vektor U dan V, berarti U, V. Rumusnya adalah akar dari U1 dikurangi V1 dikuadratkan ditambah dengan U2 dikurang V2 dikuadratkan ditambah dengan U3 dikurang V3 dikuadratkan. U1 yang mana? U1 itu adalah komponen pertama dari vektor U. 1 dikurang dengan komponen pertama dari vektor V, yaitu minus 2 dikuadratkan ditambah dengan U2, komponen kedua dari vektor U, 2 dikurang dengan V2, yaitu 2 dikuadratkan dijumlah dengan komponen ketiga dari vektor U, yaitu 0 dikurang dengan komponen ketiga dari vektor V, yaitu 1 dikuadratkan. Mana dulu yang dihitung? Yang dihitung yang di dalam kurung dulu. 1 dikurangin minus 2, minus kali minus adalah plus, jadinya 1 plus 2 sama dengan 3 kita kuadratkan jadi 9. 2 kurangin 2, 0 kuadrat, 0 kurangi 1
minus 1. Minus 1-nya kita kuadratkan. 3 kuadrat 9, minus 1 kuadrat adalah 1. Jadi akar 10. Jadi jarak antar vektor U dan vektor V adalah akar 10. Selanjutnya, jika ditanyakan cos sudut antara dua vektor, antara vektor U dan vektor V, maka rumusnya adalah cos theta sama dengan U dot V atau perkalian titik antara vektor U dengan vektor V dibagi dengan norm vektor U dikali dengan norm vektor V. Jadi norm vektor U dikalikan dulu dengan norm vektor V. Lalu nanti hasil perkalian dari dot produk U dan V dibagi dengan hasil ini. Kita masukkan cos theta sama dengan U dot V. Berarti kita perlu cari tahu dulu U dot V-nya. U dot V. Perkalian titik. Perkalian titik caranya kita kalikan komponen 1U dengan komponen 1 vektor V. 1 dikali minus 2 dijumlah dengan komponen kedua dengan komponen kedua. 2 kali 2 dijumlah dengan 0 kali 1. 0 kali 1. Tinggal kita hitung 1 kali minus 2 minus 2. 2 kali 2 4. 0 kali 1 0. Minus 2 ditambah 4 2. Ini tambah. Minus 2 tambah 4 2. 2 tambah 0 2. Maka dot produk antara U dot V sama dengan 2. Jadi kalau dot produk ini, perkalian titik ini namanya dot produk, dia akan menghasilkan suatu skalar. Ini namanya skalar atau suatu konstanta, bukan lagi merupakan vektor. Hasil perkalian antara dua vektor jika di dot produkkan maka akan menghasilkan skalar, bukan lagi vektor. Selanjutnya kita cari norm dari vektor U. Rumusnya adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Kita masukkan U1-nya adalah 1. Ini 1 kuadrat. U2-nya yang ini 2 kuadrat. Dan U3-nya yang ini 0 kuadrat. Kita hitung 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0. 1 tambah 4 5, maka norm vektor U-nya adalah akar 5. Selanjutnya kita cari norm dari vektor V. Rumusnya adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. V1-nya yang ini. Minus 2. Minus 2 kita kuadratkan ditambah dengan ini V2-nya yaitu 2 dan V3-nya yang ini yaitu 1 kuadrat. Kita hitung minus 2 dikuadratkan berarti minus 2 dikali minus 2 4. Terus ini 2 kuadrat ya, 2 kuadrat 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. 4 tambah 4 8. 8 tambah 1 9. Akar dari 9 yaitu 3. Jadi non vektor V-nya adalah 3. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang ini. Cos theta sama dengan U dot V dibagi dengan norm vektor U dikalikan dengan norm vektor V. U dot V tadi kita dapat yang ini. U dot V-nya kita dapat 2. Berarti kita masukkan 2. Norm U-nya kita dapat yang ini. Akar 5. Berarti kita masukkan akar 5. Norm vektor V-nya kita dapat yang ini yaitu 3. Kita masukkan 3.
Cara hitungnya, kita kalikan dulu yang bagian bawah. Akar 5 dikali 3. Atau seperti ini. 2 per 3. 3 pakai top yang ibun satu lagi. 3 akar 5. Top ibun satu lagi. Jika dihitung menggunakan kalkulator, kita kalikan dulu 3 ini dengan akar 5. 3 dikalikan dengan akar 5, hasilnya berapa? Nanti 2 dibagi dengan hasil dari perkalian ini. Didapat Kerja juga nih tadi yang gede. 0,298. Kebetulan ayah. Tadi sudah didapat, cos tetanya adalah 0,298. Ditanya sudut antara dua vektor. Maka kita bisa cari dari sini. Caranya adalah theta sama dengan cos inverse dari 0,298. Inverse cos ada di kalkulator, sehingga didapat hasilnya tetanya adalah 72,66 derajat. Ini satuannya adalah derajat. Terus ditanya apakah sudutnya lancip, tumpul, atau siku-siku. Sudut lancip jika sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul jika sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Jika tetanya adalah 72,66 derajat, berarti dia tetanya kurang dari 90 derajat. Maka sudutnya adalah sudut lancip. Diketahui matriks A sama dengan 1, 0, min 2, 0, 1, 2, min 1, 0, 0. Berapakah nilai eigennya? Untuk mendapatkan nilai eigen, kita tuliskan dulu persamaan karakteristik dari matriks A, yaitu determinan, ini determinan, lambda ini adalah nilai eigennya. Nilai eigen itu adalah lambda. I ini adalah matriks identitas, dan A itu matriks dari A yang ini. Jadi persamaan karakteristiknya adalah determinan lambda I dikurang dengan A sama dengan 0. Kita masukkan, kita hitung berapakah determinan dari lambda I min A nya. Determinan bisa dinotasikan juga dengan garis seperti ini. Lambda I itu kan identitas ya. Matriks identitas itu untuk 3 kali 3 berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Itu. Jadi kalau ada lambda I, maka lambdanya dikali I. Lambda kali 1 lambda. Dikurangi dengan A, matriks A. Matriks A-nya yang ini. Untuk baris pertama kolom pertama berarti lambda dikurangi 1. Selanjutnya lambda dikali identitas yang kedua ini berarti 0. 0 dikurangin baris 1 kolom 2, 0. 0 kurangi 0 maka 0. Selanjutnya yang ini lambda dikali dengan 0, 0 dikurangi dengan minus 2. 0 kurangi minus 2 adalah plus 2. Itu. Jadi ciri dari matriks identitas itu semuanya bernilai 0 kecuali diagonal utamanya bernilai 1. Maka nanti di dalam sini kita akan ada nilai lambda dikali dengan identitasnya 1 dikurangi dengan matriks A ini. Jadinya lambda min 1.
Untuk yang bagian sini berarti lambda dikurangi dengan yang ini 0, atau bisa kita tuliskan lambda saja. Selain itu, kita bisa langsung saja mengubah yang tadinya minus jadi plus. 0 tetap 0, 0 di sini tetap 0, 2 di sini dia berubah jadi minus 2. Yang di sini tadinya minus 1 berubah jadi 1. Ini 0, maka di sini juga tetap 0. Gitu. Jadi yang di sini berubah menjadi lambda minus A. Selain itu yang di luar-luaran ini berubah menjadi minusnya. Kalau tadinya plus jadi minus, tadinya minus jadi plus. Gitu. Ini kita cari determinannya dan dia harus bernilai sama dengan 0. Kita mau hitung determinannya dengan cara yang seperti apa? Bisa dengan cara seperti ini, metode Sarus. 2, 0, lambda min 1, minus 2, 1, 0, lambda min 0, atau lambda saja kita tulis. Nah, kita bantuan di sini kita tuliskan lagi. Dari kolom pertamanya kita tuliskan kembali di sini lambda min 1, 0, 1. Sebelahnya kita tulis dari kolom kedua. 0, lambda min 1, 0. Lalu kita hitung. Yang pertama ini. Lambda min 1 dikali dengan lambda min 1 dikali dengan lambda dijumlah dengan yang ini 0 kali minus 2 kali 1, maka hasilnya 0. Selanjutnya yang ini 2 kali 0 kali 0, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita kurang dengan yang sebelah sini, arahnya dibalik. Kurang dengan 2 kali lambda min 1 dikali 1, maka kita tulis 2 kali lambda min 1. Selanjutnya dikurang lagi dengan karena ini arahnya ke kiri, maka kita tulis kurang semua. Kurang dengan 0 kali min 2 kali lambda min 1. Hasilnya adalah 0. Lalu dikurangi lagi dengan 0 kali 0 kali lambda. Hasilnya adalah 0. Dan ini determinan ini harus bernilai sama dengan 0. Seperti persamaan karakteristiknya. Selanjutnya kita tuliskan lagi lambda min 1 dikali lambda dikurang dengan 2 kali lambda min 1 sama dengan 0. Jadi ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Di sebelah sini kita dapati ada lambda min 1. Di sebelah sini kita juga dapati ada lambda min 1. Maka kita bisa keluarkan lambda min 1-nya. Sehingga yang tersisa dari sebelah kiri sini adalah yang ini. Setelah kita ambil yang lambda min 1-nya ini, maka yang tersisa adalah lambda min 1 dikali lambda. Untuk yang sebelah sini, setelah lambda min 1-nya kita ambil, maka yang tersisa adalah 2. Maka kita tulis minus 2. Di sini ada minusnya. Sama dengan 0. Lalu kita kalikan yang ada di dalam sini. Ini tetap kita tulis lambda min 1 dikalikan dengan ini. Lambda min 1 kali lambda. Lambda kali lambda, lambda kuadrat. Min 1 kali lambda, minus lambda. Minus 2. Sama dengan 0. Lalu kita tulis lagi
lambda minus 1 dikalikan dengan lambda kuadrat minus lambda minus 2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat berapa nilai lambdanya. Lambda min 1 sama dengan 0. Jika lambda min 1 sama dengan 0, maka lambda adalah 1. Yang tadinya minus 1 pindah ke kanan jadi plus. Lambda sama dengan 1. Ini nilai eigen pertama. Nilai eigen lainnya kita bisa dapat dari sini. Lambda kuadrat minus lambda minus 2 sama dengan 0. Kita cari faktor-faktornya. Kita faktorkan lambda kuadrat min lambda minus 2. Persamaan kuadrat ini kita cari akar persamaannya. Jadinya lambda dengan lambda. Jadi akan ada 2 lambda. Sini cara cepatnya adalah berapa yang kalau dikali hasilnya minus 1, yang kalau dijumlah, yang kalau dijumlah hasilnya minus 1, kalau dikali hasilnya minus 2. Jadi angka berapa itu kalau yang dikali minus 2, kalau dijumlah minus 1. Jadi kemungkinannya adalah 2 kali 1. Minus 2 kali 1. Kita coba minus 2 kali 1. Minus 2 tambah 1 sama dengan minus 1. Betul. Jadi kita ambil akar persamaannya. Kita ambil minus 2. Lambda minus 2 dengan lambda plus 1. Sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat lambda min 2 sama dengan 0. Maka lambda sama dengan minus 2 nya pindah ke sebelah kanan, jadinya plus 2. Ini nilai eigen kedua. Yang ini kita tuliskan lambda plus 1 sama dengan 0. Maka lambda sama dengan plus 1 nya pindah ke kanan jadi minus 1. Ini adalah persamaan nilai eigen yang ketiga. Jadi nilai eigennya berapa aja? Nilai eigen yang didapat adalah lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan minus 1. Gitu. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks dinyatakan dengan Z sama dengan A ditambah BI. A-nya ini adalah bilangan real, B-nya ini adalah bilangan imajiner, I-nya ini menyatakan imajiner. Lalu ada istilah bilangan kompleks kawan atau konjugat. Lambangnya adalah bilangan kompleksnya dan di atasnya ada garis seperti ini. Jadi konjugat dari Z ini adalah A dikurangi BI. Jadi kalau tadinya bilangan kompleksnya adalah plus, di konjugat dia akan jadi min BI. Jadi yang di min adalah bagian imajinernya saja. Yang real dia tetap tidak berubah. Contohnya, jika diketahui bilangan kompleks Z sama dengan min 12 ditambah 8i, maka bilangan konjugat bilangan kompleks kawan atau konjugat dari Z-nya adalah A-nya tetap min 12. Yang berubah adalah imajinernya, tadinya plus dia berubah jadi minus 8i. Jika bilangan kompleks Z-nya adalah 7 min 4i, maka konjugat dari Z-nya adalah A-nya tetap 7. Yang berubah adalah B-nya, tadinya min jadi plus 4i. Jika bilangan kompleks Z-nya adalah minus 4i, maka konjugat dari Z-nya adalah plus 4i. Meskipun di sini tidak ada bilangan realnya, jika dikonjugat dia akan tetap sama, tidak ada bilangan realnya. Yang berubah hanya bilangan imajinernya, tadinya minus dia berubah jadi plus, atau bisa langsung ditulis tanpa tanda plus, 4i. Jika diketahui Z-nya adalah minus 4, bilangan kompleksnya adalah minus 4, maka minus 4 ini merupakan bilangan real karena dia tidak ada imajinernya, tidak ada i-nya.
Kalau ini imajiner, ini imajiner, ini imajiner, maka kalau tidak ada i-nya berarti dia merupakan bilangan real. Jadi berapakah konjugat dari z sama dengan min 4? Ada bilangan realnya enggak? Ada. Bilangan imajinernya tidak ada, jadi bilangan realnya tetap min 4. Imajinernya tidak ada, jadi tidak ditulis. Jadi jika bilangan kompleksnya adalah minus 4, maka konjugat dari z-nya adalah minus 4 tetap. Jika diketahui bilangan kompleks z1 adalah 7 ditambah i dan z2 adalah 1 minus 3i, berapakah z1 ditambah z2? Maka kita tulis ulang, z1 nya adalah 7 ditambah i, z2 nya adalah 1 minus 3i. Caranya kita kumpulkan terlebih dahulu bagian realnya dengan bagian realnya, bagian imajinernya dengan bagian imajinernya. Kita kumpulkan, ini 7 adalah bilangan realnya, imajinernya ini adalah imajinernya, 1 adalah bilangan realnya, minus 3i adalah bilangan imajinernya, sehingga kalau dikumpulkan menjadi 7 ditambah 1 ditambah dengan 1 dikurangi 3i. Jadi yang real dengan yang real, yang imajiner dengan yang imajiner. 7 tambah 1 adalah 8, 1 dikurangi 3i minus 2i. 8 nya ini adalah bilangan real, minus 2i ini adalah bilangan imajinernya. Selanjutnya, jika ditanya z1 dikurangi z2, maka kita tulis lagi 7 ditambah i dikurangi dengan 1 minus 3i. Kita kumpulkan lagi yang real dengan yang real, yang imajiner dengan yang imajiner. Kita kumpulkan 7, karena ini dikurang maka 7 dikurang 1. Kurang. Bilangan realnya dikurangi dengan bilangan realnya, ditambah dengan bilangan imajinernya. Di sini imajinernya 1 dikurang dengan imajiner ini minus 3i. 7 kurang 1 6, minus dengan minus adalah plus, jadinya 1 plus 3i yaitu 4i, sehingga hasilnya 6 ditambah 4i. 6 nya adalah bilangan realnya, 4i adalah bilangan imajinernya. Bagaimana jika dua bilangan kompleks dikalikan, z1 dengan z2? Z1 nya kita tulis 7 ditambah dengan i dikalikan dengan 1 minus 3i. Jadi ini z1 nya, ini z2 nya. Kita kalikan, 7 dikali dengan 1, 7 dikali dengan minus 3i, minus 21i. I dikali dengan 1, i. I dikali dengan minus 3i, jadinya minus 3i kuadrat. Nah, di sini ada i kuadrat. I kuadrat itu adalah min 1. Jadi kita bisa gantikan i kuadrat di sini dengan minus 1. Kita masukkan ya, 7 dikurangi 21i ditambah i dikurangi 3 kali min 1. Berarti jadinya min 3 kali min 1 adalah plus 3. Ini ya. Nah, sama seperti tadi caranya kita kumpulkan yang bilangan real dengan bilangan real.
7 ditambah 3 adalah bilangan realnya, dijumlah dengan bilangan imajinernya, yaitu minus 21i ditambah dengan i. Nah, 7 tambah 3 10, minus 21 ditambah 1 minus 20i. Jadinya hasilnya 10 min 20i. 10 adalah realnya, minus 20i adalah imajinernya. Jika diketahui bilangan kompleks Z1 adalah 7 plus I dan bilangan kompleks Z2 adalah 1 minus 3I, ditanya Z1 dibagi dengan Z2. Maka kita tuliskan terlebih dahulu, Z1-nya adalah 7 ditambah I, dibagi dengan Z2-nya adalah 1 minus 3I. Caranya kita kalikan dengan konjugat dari penyebutnya. Konjugat dari penyebut. Yang mana yang dibilang penyebut? Yang ini, yang bagian bawah. Penyebutnya 1 min 3i, maka konjugatnya adalah 1 ditambah 3i. Ini konjugatnya. Nah, atas dikalikan dengan 1 tambah 3i, bawah juga dikalikan dengan 1 ditambah 3i. Selanjutnya hitung perkalian seperti tadi, yang atas dengan yang atas. 7 kali 1 7, 7 kali 3i 21i, i kali 1 i kali 3i 3i kuadrat, dibagi dengan 1 kali 1 1, 1 kali 3i 3i, min 3i kali 1 min 3i, min 3i kali 3i, min 9i kuadrat. Ada i kuadrat di sini, tadi i kuadrat itu sama dengan minus 1. Kita ganti jadi minus 1. Ini juga. Ini 9 ya. Min 9i kuadrat. 7 ditambah 21i dengan i, jadinya 22i. I kuadrat adalah minus 3, dibagi dengan 1, 3i kurang 3i habis, min 9, i kuadrat adalah minus 1, jadi plus 9, sehingga 7 kurang 3 adalah 4, ditambah 22i dibagi dengan 10. Atau jika dijabarkan, 4 per 10 ditambah dengan 22 per 10 i. Ini realnya, ini imajinernya. Bilangan kompleks dalam bentuk polar. Nah, bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI. Jika diubah dalam bentuk polar, dia berupa U sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Atau bisa juga ditulis dengan R E pangkat I theta. R-nya dari mana? R-nya dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini A-nya, ini B-nya. Lalu theta-nya didapat dari tangen inverse dari B yang ini dibagi dengan A, jadi inverse tangennya. Contohnya diketahui bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 4i, nyatakan dalam bentuk polarnya. Jadi kita lihat dulu, di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah 4.
Kita cari R-nya. R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan A-nya adalah 3 kuadrat ditambah B-nya adalah 4 di kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, akar 25 adalah 5. Ini R-nya. Selanjutnya kita cari tetanya. Tetanya dari tangan inverse B per A. B-nya adalah 4, A-nya adalah 3. Kita hitung tangan inverse dari 4 per 3. Kita gunakan kalkulator. Kalkulator tangan inverse dari 4 per 3. Nanti kita akan dapatkan theta 0,927. Nah, ini theta yang kita dapat ini dalam bentuk radian, bukan derajat, tapi radian. Kalau sudah dapat R-nya, sudah dapat tetanya, maka kita nyatakan dalam bentuk polar. U sama dengan R-nya tadi 5. 5 cos tetanya 0,927 ditambah I sin tetanya 0,927. Nah, ini dalam bentuk radian ya tetanya. Atau bisa juga dinyatakan dalam 5 pangkat I tetanya 0,927. Seperti itu. Fungsi bilangan kompleks. Diketahui bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y, di mana X-nya adalah bilangan real, Y-nya adalah bagian imajinernya. FZ menyatakan fungsi dari bilangan kompleks. Bisa kita nyatakan dengan fungsi dari X ditambah Y. Jadi setiap ada fungsi Z, kita ganti dengan X ditambah Y. U ini merupakan bagian real dari fungsi X dan Y-nya. V merupakan bagian imajinernya dalam fungsi X dan Y. Kita tuliskan fungsi bilangan kompleks ini, Z kuadrat tambah 2Z tambah 1 dalam bentuk X dan Y. Jadi seperti ini, setiap ada Z kita gantikan dengan X ditambah Y, maka Z kuadrat kita gantikan dengan X ditambah Y dikuadratkan. Selanjutnya 2Z kita ganti Z-nya dengan IX plus Y. Jadi 2 dikali dengan X plus Y ditambah dengan 1. Karena 1 tidak terdapat Z, maka tidak perlu ada yang diubah menjadi X plus Y, tetap 1. Selanjutnya kita hitung X plus Y kita kuadratkan. Pertama, X dikuadratkan adalah X kuadrat. Selanjutnya 2 dikali X dikali dengan Y, maka 2XYI. Boleh kita taruh I-nya di belakang. Lalu selanjutnya Y-nya ini yang kita kuadratkan. Jadi Y kuadrat. Lalu 2 dikali X 2X. 2 dikali Y 2YI plus 1. Nah, di sini ada Y dikuadratkan. Seperti yang kita ketahui, I kuadrat sama dengan minus 1. Jadi kalau Y kita kuadratkan, maka hasilnya adalah Y kuadrat dikali dengan minus 1 atau minus Y kuadrat. Jadi kita masukkan X kuadrat ditambah 2XYI minus Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2YI ditambah 1. Kita kumpulkan yang bagian real dengan bagian real, bagian imajiner dengan bagian imajiner. Ini bagian imajinernya, selain itu adalah bagian realnya.
Jadi kita kumpulkan x kuadrat min y kuadrat plus 2x plus 1. Yang imajinernya 2xyi ditambah 2yi. Jadi ini adalah u dalam fungsi x dan y, bagian realnya, dan ini adalah bagian imajinernya, v x y imajiner. Sehingga u x y sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus 2x plus 1. V x, y sama dengan 2xy ditambah 2y gitu. Karena jika ini dituliskan bisa ditulis menjadi seperti ini, 2xy ditambah 2y dalam kurung i. Jadi yang kita tulis v nya adalah yang ini.